Bapak, Ibu, Saudara sekalian, senang boleh berjumpa lagi di dalam program Rehat Renungan Hari Jumat. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, karena itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami Tuhan, biarlah benih firman yang akan ditaburkan boleh tertanam dan kemudian boleh bertumbuh. Dan kami semua boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya hikmat marifat-Mu turun atas kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 20. Demikian bunyinya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini masuk dalam rangkaian khotbah Yesus yang terkenal, yaitu khotbah di bukit, atau biasa disebut Beatitude di dalam bahasa Inggrisnya. Atau itu merupakan ucapan bahagia yang isinya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Antara lain, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Menarik ketika Tuhan Yesus berkata bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam bahasa aslinya, kalimat hidup keagamaanmu di ayat ini adalah humon. Humon ini jika diterjemahkan artinya kamu atau dirimu plus atributmu atau siapa dirimu. Dan bisa jadi ini mungkin asal kata dari human di dalam bahasa Inggris atau manusia. Dalam King James Version, kalimat hidup keagamaan dipadankan dengan kata righteousness yang artinya kebenaran. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah sekumpulan orang-orang yang sangat taat beragama. Mereka sangat taat dalam menjalankan segala syariat-syariat keagamaan Yahudi. Sebenarnya Farisi itu adalah salah satu dari sekian jumlah denominasi dalam keagamaan Yahudi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada juga yang namanya Saduki, orang-orang Saduki, yang juga muncul dalam beberapa ayat di dalam kitab-kitab Injil. Mereka ini rajin menegakkan hukum Taurat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Jadi mereka sangat detail. Singkatnya, mereka ini adalah para alim ulama agama Yahudi yang sangat tahu seluk-beluk hukum Tuhan. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga? Apakah maksudnya kita harus minimal menyamai level kehidupan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Untuk lebih jelas, mari kita lihat segelintir contoh hidup keagamaan atau kebenaran para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari kacamata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau dari kacamata Tuhan Yesus sendiri sudah terbukti dan sudah pasti itu terjamin kebenarannya. Kita bisa lihat di Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka di sini dimaksudkan adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Matius 6 ayat 5 katakan begini, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Siapa mereka? Mereka ini adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau Yesus katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, kira-kira apa upahnya? Upahnya, kalau orang yang pencitraan, upahnya adalah ya citranya kelihatan bagus, kelihatan keren. Mereka akan dianggap saleh, dianggap baik di mata orang. Tapi pertanyaannya bagaimana di mata Tuhan? Matius 7 ayat 21 dan 23 katakan gini. Matius 7 ayat 21 dan 23 sampai 23 katakan begini. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga." Ini yang patut kita garis bawahi. Ini kata Yesus. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bayangkan, ngeri. Rupa-rupanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka dianggap saleh, suka kelihatan bagus di hadapan orang. Walau padahal ternyata pada kenyataannya mereka tidak lebih dari orang-orang munafik. Mereka melakukan puasa seperti dikatakan Matius 6 ayat 16, mereka berpuasa. Mereka ketika puasa sengaja mukanya seperti dibikin seperti orang susah. Di Matius 6 ayat 16 katakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Bayangin, kayak aktor dan aktris sinetron. Sesungguhnya, lagi-lagi Yesus katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya hanya dianggap saleh, dianggap baik. Tapi kita balik lagi ke atas. Apakah mereka akan masuk dalam kerajaan sorga? Tidak. Tegas Yesus katakan, "Enyahlah dari hadapanku." Kemudian kalau kita lihat kehidupan keagamaan orang Farisi dan orang para ahli Taurat, kita bisa lihat di Matius 23 katakan begini. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Rupa-rupanya walaupun orang-orang ini dianggap sebagai pemuka agama, sebagai alim ulama yang mengerti seluk-beluk hukum Tuhan, tetapi ternyata hidup mereka jauh dari rasa keadilan. Kehidupan mereka jauh dari rasa belas kasihan. Bahkan bisa dipertanyakan kesetiaannya. Karena apa? Mereka hanya pencitraan. Orang yang hanya pencitraan, apakah bisa diandalkan kesetiaannya? Tentu tidak, karena mereka tidak real, mereka palsu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab nantinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan katakan tadi di atas bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, artinya orang-orang ini alim ulama yang mengerti tentang Tuhan saja, hidupnya ternyata hanya topeng. Bagaimana dengan kita? Karena konsekuensinya sangat berat. Tidak akan masuk dalam kerajaan sorga.
Bagaimana dengan kita? Mungkin kita bisa rajin beribadah. Mungkin kita bisa rajin ke gereja. Tetapi apakah benar ketika kita datang ke gereja, ketika kita bangun pagi dari rumah untuk melangkah ke gereja, apakah motivasi kita benar di hadapan Tuhan? Apakah jangan-jangan kita datang ke gereja karena hanya mengharapkan berkat? Ingin diberkati, ingin proyek-proyeknya diluluskan, ingin supaya mendapat bonus dari atasan. Makanya ingin datang ke gereja supaya diberkati Tuhan? Apakah itu yang benar? Ketika mendengar firman Tuhan yang tidak enak, kita tidak mau mendengar. Yang enak-enak saja, yang penuh dengan berkat. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Ketika kita dikenal sebagai pengikut Kristus, tetapi ternyata buah-buah kehidupan kita tidak nampak. Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan. Mari kita mengintrospeksi diri. Marilah kita mawas diri. Marilah kita sediakan waktu untuk merenung bagaimana hidup kita. Biarlah kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja, menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang real Tuhan. Kami ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tolong kami Tuhan. Secara daging kami tidak sanggup. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami pasti sanggup. Kami percaya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami mampu hidup memenuhi kriteria Tuhan. Hidup dengan kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kami ingin Tuhan, di akhir hidup kami mau bertemu dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya bersama. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.